Pemirsa, berdakwah di masjid sudah biasa. Bagaimana dengan berdakwah di kolong jembatan di hadapan puluhan, bahkan ratusan anak pang jalanan? Begitulah yang dijalani Halim Ambia, pendiri tasawuf underground. Halim bercerita bahwa pada dasarnya menjadi anak jalanan bukanlah sebuah pilihan. Yang menjadi objek adalah anak pang street atau pang jalanan. Karena banyak juga anak pang dari kalangan yang berada. Tasawuf underground tidak hanya mengajari mengaji, tapi juga diajarkan memberdayakan ekonomi agar tidak kembali lagi ke jalanan. Budidaya dari tanaman organik hingga membuat sablon kaos yang bahkan sudah berhasil dijual masuk pasar luar negeri. Stigma perlahan pudar meski perlu waktu panjang untuk benar-benar mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap anak pang. Hal itu tercermin dari berbagai relawan dan psikolog yang juga ikut membantu Halim Ambia mengajar. Para relawan lain membuka jalan kepada anak-anak pang untuk bisa meraih hak hidup yang layak. Beberapa orang di antara mereka bahkan telah bekerja sebagai barista di suatu kafe dan menjadi penjaga toko, sementara sisanya berjualan di depan stasiun Tebet. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki. Iya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah, Ustadz tadi sudah melihat fenomenanya hijrah yang gak biasa dari jalanan terus dibina dan ada kesadaran untuk menuju hidup yang lebih baik, pendapatnya? Iya, justru dari itu setiap orang kan mempunyai hak untuk menjadi lebih baik. Seperti tadi makna hijrah itu sendiri, bahwasanya mana hijrah di situ ialah tarkun, meninggalkan. Meninggalkan apa di sini? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan kurang baik, lalu kemudian menuju kepada kebiasaan yang baik, seperti itu. Jadi semua orang, baik dia anak jalanan kah, atau dia primus sekalipun, misalkan ya, primus itu primusola. Oh iya. Primusola, baiklah. Iya. Jadi semua orang punya hak, Mbak. Tinggal kembali kepada individualnya. Maukah ia menjadi lebih baik dirinya, ataukah dia stuck merasa nyaman di situ saja? Ketika dia termotivasi untuk menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tentunya ialah tadi mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui mursyid tadi, guru, lalu kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai tadi yang Mas bilang tuh? Mas Fikih bilang ikut-ikutan hijrahnya. Okay. Oh, dia melakukan seperti ini, yuk kita kerjain yuk, misalkan. Tapi tanpa ada dasar ilmunya, hanya sekedar ikut-ikutan. Untuk sementara mungkin bagus, proses awal bagus. Tapi setelah kita mengetahui ternyata ikut-ikutan itu adalah kurang bagus, begitu ya, bahkan nanti bisa menimbulkan kesesatan buat diri kita sendiri. Alangkah baiknya ialah ketika kita untuk melakukan yang lebih baik harus didampingi oleh ustadz atau ustadzah kita. Baik, ini itu. Gimana sih biar hijrah itu nggak cuman jadi sekedar ngikutin tren. Kalau kita lihat kan sampai ada festival yang hijrah gitu ya, yang banyak sekali public figure inspiratif, influencer yang yang kayak berbagi cerita hijrahnya. Betul. Terus orang termotivasi biar nggak ikut tren dan jangka waktunya nggak pendek aja, gimana? Sebetulnya sih dia, Mbak, tidak terhalang dengan seremoni atau waktu dan seterusnya, tinggal kembali gimana orangnya. Okay. Memang bahasa hijrah ini di dalam Al-Quran dia digandengkan dengan bahasa iman. Bahasa hijrah di sini kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 218 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallazina amanu walladzina hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kemudian dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ialah mengharap daripada rahmatnya Allah. Lalu kemudian wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam ayat ini iman dengan hijrah itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia ini ketika melakukan hijrah harus ada iman. Begitu. Dengan beriman udah pasti hijrah. Tapi hijrah belum tentu beriman, tadi ikut-ikutan. Maka supaya tidak ikut-ikutan harus ada iman dulu nih, pupuk. Keyakinan yang kuat bahwasannya kita melakukan sesuatu itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi nggak enak saya sama bos saya,
nggak enak sama teman saya, nggak enak sama pacar saya, nggak enak sama dan lain-lainnya. Seperti itu, Mbak. Ngomong-ngomong soal ikut-ikutan, kadang ketika kita berada di lingkungan yang baik, Ustadz, apa ya, terbawa untuk menjadi baik juga kan? Ya. Nah, apa yang kayak gitu juga disebut ikut-ikutan? Faktor milieu disebutnya ya, Oh. faktor lingkungan. Tadi memang salah satunya juga dengan demikian, misalkan kita berada di sebuah milieu atau lingkungan, di situ lingkungan baik. Lalu kemudian kita dengan bergabungnya di lingkungan baik tersebut menjadi baik juga misalkan. Itu positif, nilai hal yang positif. Termotivasi, ikut baik gitu ya. Iya. Tapi harus diketahui juga, tidak semuanya perbuatan baik itu akan bernilai baik kalau dengan cara yang kurang baik. Ini perlu digarisbawahi, Mbak. Tidak semua pekerjaan baik akan menghasilkan nilai baik kalau prosesnya kurang baik. Proses di sini berarti apa tadi? Harus ada iman, Iya. harus ada ilmu, kan seperti itu. Kalau sekedar ikut-ikutan baik, ya apa? Sekedar baik saja gitu. Tapi belum tentu kita juga mengetahui ini baik yang sebenarnya atau bukan sih. Jadi nanti timbul keraguan dalam diri kita. Kurang afdol gitu Kurang ya hijrahnya. afdol. Baik. Nah, nggak afdol juga pemirsa kalau Anda menyaksikan tayangan kami tapi nggak ikutan kuis nih di 0215155111 karena nanti Miki bakal bagi-bagi hadiah gitu kan ya Miki? Ada hadiah kan? Nah, makanya pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena saya akan kembali lagi untuk bagi-bagi rezeki sebesar Rp500.000 untuk masing-masing 2 orang pemenang hanya di kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Tetap di Risalah Ramadan, insya Allah berkah, bermanfaat. Amin.